Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dimanapun kita berada saat ini, mari kita berlutut sejenak, kita merendahkan diri, kita memohon pimpinan Tuhan di dalam ibadah kita, biar Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah umatnya. Haleluya. Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita bagi Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Ibadah ini Tuhan kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah minggu ini Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkuasalah sepenuhnya atas ibadah ini Tuhan. Mulai awal pertengahan sampai akhirnya kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau berkuasa sepenuhnya atas ibadah ini Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami yang ada di tempat ini Tuhan. Urapi kami semua yang ada di rumah-rumah Tuhan. Di jemaat-Mu Tuhan. Baik Tuhan jemaat pemandangan, baik jemaat barito. Tuhan, mari Engkau hadir Tuhan. Hadir melawat kami semua Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah pengurapan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu menyertai kami semua Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pelayan yang ada juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pelayan-Mu di tempat ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik itu pelayanan pujian, pelayanan musik Tuhan, pelayanan multimedia, pelayanan-pelayanan yang lain Tuhan, termasuk pelayanan firman-Mu Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kuduskan, layakkan kami semua Tuhan. Supaya kami benar-benar Tuhan berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila urapan-Mu boleh menyertai setiap pelayan-Mu yang ada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Berkuasalah sepenuhnya atas ibadah ini Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap menyembah Engkau Tuhan. Kami siap mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Sebab Allah begitu baik bagi kita semua. Kalau kita ada pada hari ini, saya percaya semua hanya oleh kemurahan Tuhan. Mari jemaat kita bersorak-sorai bagi Dia. Mari kita memuliakan Dia. Kita memuliakan Dia, Allah kita yang luar biasa. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan.
Sudah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya, janjinya ya dan amin bagi kita semua. Sebab Dia Allah yang setia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau setia, Kau
Terima kasih Yesus, sungguh luar biasa. Oh Bapa yang setia, oh Allah yang mulia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkaulah Bapa yang setia dan bukan mulia ya Tuhan. Jiwa kami tenang ya Tuhan ketika ada dekat Engkau ya Tuhan. Bersama Engkau ya Tuhan. Kami sungguh tenang ya Tuhan. Itu kemurahan-Mu ya Tuhan. Begitu besar cita kasih-Mu pada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh ada hari ini karena kasih-Mu ya Tuhan. Bapa yang setia. Kami sungguh minta Engkau Bapa. Ketika hari ini ada ya Tuhan, kami boleh terus memuji melakukan nama-Mu ya Tuhan. Karena ketika firman-Mu akan digelarkan ini ya Tuhan, kami akan hidup tenang ya Tuhan. Ketika kami melihat suasana luar yang tidak kondusif sampai hari ini, masih ada berjarak berbatas ya Tuhan, keterbatasan ini ya Tuhan. Namun di dalam Engkau ya Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera ya Tuhan. Karena firman akan menguatkan kami semua ini ya Tuhan. Sebuah hal yang luar biasa ya Tuhan. Firman-Mu akan merupakan nutrisi bagi kehidupan rohani kami ya Tuhan. Untuk menumbuh kembangkan ya Tuhan. Bahkan berbuah 30, 60, 100 kali lipat ya Tuhan. Sehingga kami terus akan bersatu dengan Engkau ya Tuhan. Dan bahkan ya Tuhan, tumbuh kembang ini ya Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran dengan angkat Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu ini ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan pengabaran baik ya Tuhan, sehingga jiwa-jiwa itu dimenangkan ya Tuhan, bahkan melihara jiwa-jiwa yang ada ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sungguh Engkau luar biasa ya Tuhan, firman-Mu sungguh tajam dan kuat ya Tuhan. Ini yang merupakan kebanggaan bagi kami ya Tuhan, yang selalu menopang kehidupan bagi masa depan kami ya Tuhan. Firman-Mu merupakan pengharapan masa depan kami ya Tuhan. Tanpa firman-Mu kami lemah ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah dengan kuasa-Mu ya Tuhan dan urapi hamba-Mu yang gak menyampaikan firman-Mu, curahkan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami sebagai jemaat ya Tuhan akan duduk diam ya Tuhan, merenungkan ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan dengan luar biasa sukacita ya Tuhan, sehingga ada berbuah ya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar lagi mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin hati kami, pikiran kami, kehendak kami, sehingga kami terus mendengarkan firman-Mu karena melakukan, sehingga kami boleh bertumbuh dan berkembang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih, haleluya, amin. Di
Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Senang kita masih boleh beribadah bersekutu bersama-sama di dalam ibadah online hari ini. Saya percaya keberadaan kita semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Saya mau angkat sebuah tema kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema bahasa pembenaran versus bahasa kebenaran atau bahasa iman. Nah, hari-hari ini banyak hamba Tuhan ataupun kita dengar bahwa kita ini hidup di akhir zaman, hidup di mana sebentar lagi kita akan masuk ke dalam yang dibilang kita terima janji Tuhan. Nah, sebenarnya di dalam kebenaran firman Tuhan menceritakan perjalanan hidup bangsa Israel. Ketika bagaimana dia sudah mau tiba sebentar lagi masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Allah, tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi bagaimana lewat perjalanan hidup bangsa Israel, ada suatu cerita ternyata enggak semua umat Tuhan bisa masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang awalnya hadiah yang awalnya, reward yang awalnya Tuhan janjikan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, kita belajar hari ini lewat cerita itu. Apa yang menyebabkan gak semua umat Tuhan bisa masuk ke tanah perjanjian? Nah, saya percaya berbicara mengenai umat Tuhan, itu berbicara mengenai saudara dan saya. Berbicara mengenai umat Tuhan, itu berbicara mengenai setiap umat Tuhan ataupun setiap anak-anak Tuhan yang hari ini kita mungkin sedang menonton ibadah online. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam Bilangan 13 dan 14, di situ diceritakan mengenai cerita 12 pengintai. Cerita mengenai 12 pengintai. Cerita ini adalah cerita yang sangat populer. Mungkin seringkali kita sering dengar cerita ini. Seringkali kita sering mungkin ada yang sudah hafal cerita ini. Tapi kita percaya firman Tuhan adalah firman yang selalu baru. Ada begitu banyak hal yang Tuhan bisa bukakan dalam kehidupan umat Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita buka di dalam Bilangan 13. Bilangan 13 ayat yang pertama, di sini dengan judul perikop ke-12 pengintai. Bilangan 12 kita baca ayat yang pertama dan kedua. Firman Tuhan katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca cerita ini dan akhirnya Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saya mau garis bawahi ayat yang pertama.
Di ayat yang pertama firman Tuhan katakan Tuhan berfirman kepada Musa. Artinya Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel lewat Musa. Dan perintah Tuhan saat itu suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Waktu saya baca kalimat ini itu menggelitik hati saya. Saya berpikir kenapa Tuhan mesti suruh perwakilan daripada orang Israel, bangsa Israel yang diwakili oleh pemimpin-pemimpin di antara mereka untuk melihat, mengintai tanah Kanaan. Bukankah sifat daripada Tuhan yang saudara dan saya sembah, Dia Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Kenapa Tuhan mesti suruh? Kenapa Tuhan mesti perintahkan kepada Musa, suruh orang ini lihat? Bukankah Tuhan tahu bagaimana situasi, apa yang terjadi di tanah Kanaan, apa yang mereka bisa nikmati di tanah Kanaan. Nah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca loncat di ayat yang ke-25, firman Tuhan mencatat di situ, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi mereka mengintai selama 40 hari. Di ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Nah kita tahu cerita-cerita selanjutnya, nanti saudara boleh baca di rumah, bagaimana ketika 12 orang ini, 12 pengintai ini datang, dan ternyata mereka mulai menceritakan kepada Musa dan Harun di hadapan seluruh umat Israel saat itu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di situ dikatakan di ayat-ayat selanjutnya, 10 orang mengintai mengatakan, oh memang benar, tanah yang dijanjikan Tuhan itu tanah yang berlimpah susu dan madu. Hasilnya itu luar biasa, dan mereka membawa contoh, mereka membawa sampel dari hasil pengintaian mereka. Tetapi di sini firman Tuhan juga menceritakan dan menjelaskan bahwa 10 orang ini juga mengatakan hal-hal gak cuma hal-hal yang baik, tapi ada juga hal-hal yang buruk. Firman Tuhan katakan perkataan-perkataan ataupun hal-hal yang busuk yang disampaikan oleh 10 pengintai ini kepada umat Tuhan. Berbeda dengan 2 orang yaitu Kaleb dan Yosua. Mereka mengatakan hal-hal yang baik. Nah di sini kita belajar, ternyata ketika umat Tuhan diperintahkan oleh Tuhan untuk mengintai atau mengamati sesuatu hal, ada cara pandang yang berbeda. Nah saya pernah katakan bahwa saya percaya perjalanan hidup bangsa Israel itu merupakan sebagai suatu gambaran perjalanan hidup umat Tuhan. Kenapa itu tercatat dan tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan? Supaya saudara dan saya, kita jangan jatuh ke lubang yang sama. Supaya kita bisa belajar bahwa nanti ke depannya seperti apa. Dan firman Tuhan mencatat di dalam Bilangan 13 dan 14. Apa dampak dari pilihan-pilihan yang salah? Apa dampak dari keputusan-keputusan yang salah? Ketika inputnya salah, ternyata outputnya juga salah. Ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, ketika kita lebih dengar daripada perkataan manusia dibandingkan perkataan Tuhan, dan ternyata itu membawa dampak yang merugikan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kita lihat di dalam Bilangan 13 dan 14 mengenai perjalanan hidup bangsa Israel. Akibat dari 12 orang ini, ternyata itu bisa mempengaruhi seluruh umat bangsa Israel saat itu. Firman Tuhan katakan di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, ketika 12 pengintai ini mulai menceritakan hasil daripada pengintaian mereka, di ayat yang ke-8. Di situ firman Tuhan katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kenapa ada ayat ini diperkatakan? Karena pada saat itu 10 pengintai mengatakan hal-hal firman Tuhan katakan perkataan yang busuk, perkataan yang bisa melemahkan iman mereka. Mereka memandang daripada kacamata jasmani mereka, sehingga pada waktu mereka memandang kacamata jasmani mereka dan apa fakta yang mereka lihat lebih besar daripada iman mereka, sehingga perkataan-perkataan yang keluar itu menggeser nilai-nilai kebenaran atau janji-janji Tuhan yang sudah ditanamkan dalam hidup mereka. Sehingga muncullah ayat yang ke-8 ini. Ayat ke-8 ini mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita.
pasti kita bisa masuk. Jadi ada perbedaan, ada dua kesimpulan yang terjadi dari 12 pengintai itu. 10 pengintai mereka bersepakat mengambil satu kesimpulan yang sama. 2 pengintai juga bersepakat mengambil kesimpulan yang sama. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, akhirnya Tuhan berfirman dan Tuhan mengambil satu kesimpulan dari apa yang terjadi dalam situasi kondisi yang terjadi saat itu di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel setelah mereka mendengar hasil daripada kesimpulan 12 pengintai ini. Di ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Bahasa gampangnya Tuhan ngomong, aku akan memukul mereka penyakit sampar bagi setiap orang yang saat itu bangsa Israel yang tidak percaya. Karena ketidakpercayaan mereka. Sehingga pada waktu mereka tidak percaya, firman Tuhan katakan mereka menista aku. Mereka menista Tuhan. Kalau kita loncat di ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-22, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mereka mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, saudara boleh baca nanti terus di ayat-ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-38. Di sini kita lihat, firman Tuhan katakan ketika kita bersungut-sungutan, persungutan itu adalah buah dari ketidakpercayaan kita. Persungutan itu Tuhan katakan seperti menista Tuhan. Nah, kita belajar, seringkali di dalam kehidupan kita contoh perjalanan Israel, sebentar lagi mau masuk ke tanah perjanjian. Bukankah seringkali kita dengar kita sedang hidup di gereja akhir zaman, kita saudara dan saya adalah gereja akhir zaman. Sebentar lagi Tuhan mau datang, sebentar lagi. Sebentar lagi, waktunya tinggal sedikit. Artinya apa? Sama seperti bangsa Israel saat itu. Sebentar lagi mereka akan masuk menapaki tanah perjanjian. Sangat disayangkan kalau kita lihat berdasarkan cerita di dalam Bilangan 13:14, firman Tuhan berkata, oleh karena sesuatu hal sehingga tidak semua yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita baca di ayat yang ke-29, firman Tuhan katakan semua bisa masuk tanpa terkecuali. Tapi yang bisa masuk hanya yang berumur 20 tahun, yang tidak bisa masuk hanya yang berumur 20 tahun ke atas. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di ayat 29, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Tadi saya katakan persungutan itu adalah buah daripada ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Mungkin di dalam pengiringan kita firman Tuhan datang hari ini kepada saudara dan saya. Sebentar lagi kita katakan Tuhan datang mau jemput saudara dan saya. Jangan sampai ada keputusan-keputusan, ada sesuatu hal yang tanpa kita sadari itu membuat kita tidak bisa menerima janji Tuhan. Yang membuat tanpa kita sadari membuat kita tersandung di dalam pengiringan pelayanan kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-8 dan ke-9, firman Tuhan berkata, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Ternyata waktu kita enggak taat, kita bisa tersandung. Sama seperti bangsa Israel saat itu. Makanya di sini kita lihat,
Seringkali kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita bisa pakai, oh saya ini orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan. Tapi tanpa kita sadari kita suka pakai bahasa-bahasa pembenaran, bukan bahasa kebenaran. Karena saya percaya kalau bahasa kebenaran ini berbicara mengenai bahasa iman. Seberapa besar engkau mempercayai perkataan firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Pada waktu Kaleb dan Yosua melihat segala sesuatunya, pada waktu dia mengintai tanah Kanaan, pada waktu dia lihat, dia menyadari memang benar berlimpah susu dan madu. Dan saya percaya Kaleb dan Yosua juga mengetahui ada hambatan, ada kendala, ada rintangan untuk bisa merebut tanah Kanaan. Tapi kita lihat bagaimana bahasa yang keluar daripada mulut Kaleb dan Yosua. Dia bisa berkata, kalau Tuhan berkenan kepada kita, kita pasti bisa merebut tanah perjanjian. Kenapa? Karena dia yakin betul bahwa yang mengerjakan segala sesuatunya itu bukan saya dan saudara, tapi yang mengerjakan segala sesuatu bukan bangsa Israel saat itu. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb menaruh setiap apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya di dalam hatinya. Sehingga ketika dia melihat ada kendala, ada halangan, dia tidak melihat kendala dan halangan. Tapi yang dia lihat adalah janji firman Tuhan. Yang dia lihat adalah janji Allah. Bahwa bukankah Allah sudah berfirman kepada kita, bahwa kita pasti bisa masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar. Firman Tuhan mencatat dengan jelas. Ketika 10 orang ini bisa mengkamiri, bisa mempengaruhi kehidupan bangsa Israel saat itu. Karena kita baca dengan jelas di Bilangan 14 ayat yang pertama dengan judul perikop, pemberontakan umat Israel. Di ayat yang pertama firman Tuhan katakan, ayat yang pasal 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu, bersungut-sungutlah semua orang Israel. Bersungut-sungutlah, kenapa? Karena mereka lebih dengar daripada perkataan 10 pengintai itu. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita suka pakai bahasa pembenaran dalam hidup kita. Kenapa? Karena kebanyakan yang ngomong ini. Kesimpulannya, 10 ini menggambarkan yang banyak. Kalau kita baca 12 ini semua umat Tuhan. Nah, saya mau katakan di awal kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menaruh perkataan manusia menjadi dasar di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Yang banyak itu belum tentu benar. Kenapa? 10 orang lawan 2 orang. 10 lebih banyak daripada 2. Dan kita lihat pada waktu 2 orang Yosua dan Kaleb tetap mempertahankan iman percayanya. Di sini dikatakan sampai orang bangsa Israel itu mau melempari mereka dengan batu. Sampai akhirnya si Yosua dan Kaleb itu saking gak tahannya, mereka mengkoyakkan bajunya. Sebagai bukti bahwa mereka sangat berkabung. Kenapa kamu lupa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara dan saya? Nah, saya mau katakan pada hari ini juga, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tersandung karena kita gak taat sama firman. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada kebanyakan bangsa Israel umat Tuhan saat itu, yang lebih mempercayai kesimpulan daripada 10 pengintai ini. Hati-hati, saya rindu saudara dan saya di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita punya iman seperti Kaleb dan Yosua. Amin. Bagaimana kita menyikapi dan melihat segala sesuatunya. Saya percaya, tadi saya katakan, saya percaya Kaleb dan Yosua juga pasti lihat kendalanya. Sama seperti apa yang dilihat oleh 10 pengintai ini. Oh, bahwa ternyata masih ada hambatan, ada kendala, ada sesuatu hal yang bisa kerjakan dan kita perjuangkan untuk kita bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi bahasa kebenaran yang keluar atau bahasa iman yang keluar daripada mulut Kaleb dan Yosua, dia berkata dengan lantang, dia bilang di dalam ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Kenapa? Karena Kaleb dan Yosua, dia nggak pernah lupa dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di waktu-waktu sebelumnya. Kalau Tuhan sudah tolong di waktu-waktu sebelumnya, Tuhan juga dan Tuhan sudah genapi di waktu-waktu sebelumnya apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya untuk sekarang dan ke depannya, Tuhan juga pasti akan genapi. Itu yang dia pegang. Ini yang dibilang bahasa iman, ini yang dibilang bahasa kebenaran, bukan bahasa pembenaran. Orang kalau pakai bahasa pembenaran, dia selalu pakai kata sambung. Tapi kan, saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apapun masalah yang ada, apapun kendala yang ada, apapun hambatan yang ada, untuk supaya saudara tuh bisa terima janji Tuhan. Mari firman Tuhan katakan, jangan kata pakai tapi katakan, ya Tuhan,
Kalau Tuhan berkenan, saya percaya apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya, Tuhan pasti genapi. Kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti akan lakukan bagiannya. Amin. Ini janji Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bukankah di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Jadi saudara dan saya dipilih, dipanggil sampai detik hari ini. Saudara masih tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara masih bisa menikmati berkat Tuhan. Saudara masih bisa aman di dalam lindungan Tuhan. Untuk suatu maksud tujuan, ada rencana Tuhan. Untuk apa? Firman Tuhan katakan, supaya engkau dan saya memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Bukan saudara dan saya yang lebih besar, tapi perbuatan-perbuatan Tuhan. Sehingga kita bisa bilang, Tuhan, kalau saya ada sampai hari ini, kalau saya masih bisa melihat keluarga saya, anak-anak saya semua dipelihara oleh Tuhan. Semua karena Tuhan. Sehingga kita gak bisa lupa, kalau yang kemarin-kemarin kita ditolong harusnya kita udah enggak, tapi sampai hari ini kita masih ada. Semua karena Tuhan. Untuk kita bisa ngomong seperti itu, saudara, kita perlu iman. Iman ini berbicara mengenai percaya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sama seperti Yosua dan Kaleb, dia lihat ada hambatan, dia lihat ada kendala untuk memasuki dan merebut tanah Kanaan, tapi dia percaya, dia lebih percaya dengan janji Tuhan dibandingkan dengan apa yang dia lihat dengan mata jasmaninya. Tapi kalau hari-hari ini kita lebih percaya dengan apa yang kita lihat dan kita dengar. Firman Tuhan mencatat itu seperti gambaran 10 pengintai. Kalau saudara baca di dalam Bilangan 14 ayat yang ke 36, di situ firman Tuhan katakan, Bilangan 14 ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap bangsa itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Mereka enggak memperoleh hidup. Mereka tidak bisa menerima janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji. Apakah Tuhan yang salah? Enggak. Bukankah di dalam Ulangan 11 dan 28 dikatakan, hidup ini adalah pilihan. Setiap detik dalam hidup saudara dan saya, kita diperhadapkan dengan pilihan. Kalau Tuhan sudah berfirman, janjinya Daniel ambil. Tapi Tuhan yang saudara sembah, Tuhan beri pilihan dalam hidup saudara dan saya. Sama seperti hari ini, ketika firman Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya, saudara diperhadapkan dengan pilihan. Saudara mau ikut apa kata firman, atau saudara mau ikut apa kata pembenaran saudara. Kalau engkau hidup, atau kalau engkau ikut dengan kata pembenaranmu sendiri, firman Tuhan katakan, engkau tidak akan memperoleh hidup. Engkau akan tersandung. Tapi kalau engkau ikut bahasa iman, percaya penuh dengan janji perkataan firman Tuhan, apapun yang kau lihat, apapun yang kau rasakan, firman Tuhan katakan, engkau akan hidup, engkau akan masuk ke tanah perjanjian. Gak cuma masuk, tapi engkau akan menikmatinya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Banyak hari-hari ini orang suka bilang, saya ini orang Kristen, saya anak Tuhan, saya beriman kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, iman itu ditunjukkan dengan perbuatan dan tindakan kita. Iman saudara itu ditunjukkan dari setiap pilihan-pilihan yang saudara putuskan dalam hidup saudara. Bukan cuma hanya omongan saudara bahwa saudara orang Kristen. Bukan cuma omongan saudara bahwa oh saya mengasihi engkau Tuhan. Tapi lewat gaya hidupmu, sikap hidupmu lah. Bisa diperlihatkan apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen mengklaim dirinya adalah umat Tuhan. Tapi hidupnya jauh dari apa yang diperkatakan. Gambaran daripada 10 pengintai ini sama seperti di dalam Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Saudara dan saya sudah dijanjikan untuk terima keselamatan. Tapi jangan sampai kita menerima apa yang tidak dijanjikan Allah hanya oleh karena kedagingan kita. Karena kedagingan kita lebih menonjol. Sehingga kita tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ayat yang ke-9 Galatia 3 ayat 9 firman Tuhan berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati
bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Untuk kita boleh memiliki bahasa iman, bahasa kebenaran, itu keluar terpancar dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga pada waktu kita hidup dari iman, kita hidup berdasarkan iman kita. Iman berdasarkan perkataan firman Tuhan, janji firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara dan saya akan diberkati. Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Ini yang Rasul Paulus lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kalau saudara baca tadi di Bilangan 13-14, waktu bangsa Israel menghadapi kendala, hambatan, dia langsung bersungut-sungut dan dia langsung bilang, kalau tahu gitu kita balik aja ke Mesir. Ingat terkenang-kenang dengan yang masa lalu. Tapi berbeda dengan kontradiksi dengan Filipi 3 ayat 13. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang dilakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita belajar untuk mengarahkan pandangan kita ke depan. Apa yang akan kita lakukan hari ini dan ke depannya. Keputusan apa yang kita ambil hari ini dan ke depannya. Kita belajar dari iman Kaleb dan Yosua. Nah, hari ini kita belajar 3 poin. Bagaimana caranya supaya iman kita bangkit di tengah masa yang sukar. Supaya pada waktu ada kendala, ada halangan, ada sesuatu hal yang kita lihat. Memang benar janji Tuhan bahwa kita akan selalu disertai oleh Tuhan. Memang benar janji Tuhan pada saat itu kepada bangsa Israel dikatakan kau akan masuk ke tanah Kanaan, menikmati tanah yang berlimpah susu dan madu. Tapi firman Tuhan juga katakan ternyata ada kendala, ada halangan, fakta yang mereka hadapi. Mereka mesti merebut dan pada waktu mereka merebut ada sesuatu hal yang mereka harus kerjakan. Di dalam pengiringan saudara dan saya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya untuk saudara terima janji Tuhan, untuk saudara terima segala sesuatu yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan ya dan amin, tapi saudara mesti mengusahakan segala sesuatunya. Makanya firman Tuhan katakan kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Hari ini kita belajar bagaimana caranya. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Sehingga kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Sehingga sampai akhir kita menutup mata kita. Kita tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga kita pada waktu kita di akhir kita menutup mata. Waktu kita tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Pada waktu kita kemarin saya jadi ingat 2 minggu yang lalu. 1 minggu apa 2 minggu yang lalu. Salah satu jemaat Tuhan dipanggil berpulang ke rumah Bapa di surga. Waktu saya ke sana ditelepon, saya tanya, diinformasikan bahwa lagi tidur. Malamnya dia tidur, besok paginya begitu anaknya lihat sudah tidak ada. Kemudian saya bilang, sungguh indah. Saya juga mau dipanggil Tuhan seperti itu. Waktu merem di bumi, begitu melek sudah di surga. Bukankah itu sesuatu hal yang indah? Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Kenapa saya katakan bisa tetap ada di dalam, waktu dia melek ada di surga? Karena anaknya cerita di sampingnya itu ada Alkitab. Ada ini dia taruh. Jadi pada waktu malam setelah makan malam ditanya jam kurang lebih 8:30, Mama udah minum obat, udah ini segala macam. Dia bilang sudah, Mama mau istirahat, mau sembayang dulu baca-baca Alkitab. Setelah itu dia tidur, begitu tidur besok pagi dia sudah tidak bangun lagi. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, saya percaya dia tetap tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Imannya tetap ada di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana caranya supaya iman kita bangkit di tengah-tengah persoalan-persoalan hidup kita, di tengah-tengah tekanan yang ada dalam hidup kita yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang seperti Kaleb dan Yosua. Sehingga kita bisa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sehingga kita bisa menikmati setiap apa yang firman Tuhan janjikan dalam kehidupan umat Tuhan yang taat dan setia mengiring Tuhan. Kita belajar sedikitnya ada 3 poin yang kita bisa pelajari. Poin pertama kita baca di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-8. Bilangan 14 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, jika Tuhan berkenan kepada kita. Jadi caranya supaya kita bisa keluar sebagai pemenang, supaya kita bisa iman kita bisa bangkit di tengah masa kesukaran,
alami di tengah-tengah masa yang sukar adalah cari perkenanan Tuhan. Cari perkenanan Tuhan. Seringkali kita suka lupa. Di tengah-tengah tekanan hidup kita, di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah kendala yang kita hadapi, di tengah-tengah hambatan yang kita hadapi. Yang kita pandang adalah persoalannya. Yang kita lihat adalah kendalanya. Yang kita lihat, aduh tapi begini, tapi begini. Tapi firman Tuhan datang hari ini bagi saudara dan saya. Pada waktu engkau ada di tengah kesukaran, pada waktu engkau ada di tengah-tengah kendala, hambatan dan tekanan hidup apapun itu bentuknya atau penderitaan dan apapun itu bentuknya. Firman Tuhan datang hari ini, carilah perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan dalam hidup saudara dan saya, kalau Tuhan berkenan di dalam pengiringan saudara dan saya, Tuhan yang bereskan itu semua. Sehingga engkau bisa keluar sebagai pemenang. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Berbicara mengenai perkenanan Tuhan, itu berbicara mengenai seberapa besar engkau mempercayai janji Tuhan. Dan itu ditunjukkan dari sikap hidupmu, dari keputusan-keputusan yang kau ambil. Ini juga berbicara mengenai iman. Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin kau berkenan kepada Allah. Makanya minggu lalu, kebenaran firman Tuhan dikatakan, saya buka dengan satu pertanyaan. Apakah setelah beberapa bulan engkau ada di rumah, mungkin ada yang mengalami tekanan hidup, ada yang dirumahkan, dari dalam pekerjaannya, ataupun secara ekonomi engkau sudah mulai menurun, ataupun secara psikologi engkau sudah mulai down. Tapi saya buka kebenaran firman Tuhan minggu lalu dengan satu pertanyaan. Apakah hari ini kau masih tetap mempercayai Injil Kristus? Bukan cuma di mulut, tapi imanmu mengatakan lewat sikap hidupmu. Firman Tuhan katakan apa itu iman. Kalau saudara baca, nanti saudara boleh baca di ayat-ayat sebelumnya, tetap di Ibrani 11 dijelaskan apa itu iman. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita benar-benar beriman kepada Yesus Kristus, maka secara otomatis hidup kita, hidup saudara dan saya, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga makin lama hidup kita berubah. Bagaimana cara perubahannya? Yesus harus semakin bertambah, kita yang semakin berkurang. Supaya lewat kehidupan saudara dan saya, nama Yesus yang dipermuliakan. Bukan saudara dan saya. Roma 8 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, sebab yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Makanya tadi saya bilang, dia yang harus makin bertambah, daging kita ditekan. Hidup kita, roh kita mau dipimpin. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, sedikit orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Allah. Kenapa? Karena kedagingannya lebih muncul. Kenapa? Karena masa sukar terlalu, tekanan-tekanan masa yang sukar terlalu besar. Seperti hari-hari ini, ekonomi merosot. Saya ingat satu kebenaran firman Tuhan, secupak gandum sedinar, tapi jangan rusakan ininya. Jangan sampai tekanan-tekanan hidup itu merusak apa yang Tuhan sudah bentuk dan Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan saudara dan saya. Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya mau katakan, ini waktunya. Hari-hari ini adalah waktunya untuk saudara bisa membawa hidup saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Allah. Makin sukar kehidupan saudara, makin banyak tekanan-tekanan hidup saudara, makin saudara harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang taat dengan firman Tuhan, hidupnya tidak akan dipermalukan. Kenapa? Karena Filipi 2 bilang Roh Allah yang mengerjakan, Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Tetap di Roma 8 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, ayat 13 kita baca, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Apa itu daging? Seringkali kita berpikir, aduh daging, apa yang enak buat perut? Aduh, urusan perut, urusan apa yang enak buat di telinga, apa yang enak kita pandang, itu daging, semua fana. Tapi firman Tuhan, kalau kamu lebih memikirkan hal-hal jasmania, kamu akan mati, kamu tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah. Kamu tidak akan bisa masuk ke Yerusalem baru yang dijanjikan Allah. Tapi firman Tuhan katakan, tetapi jika oleh rohmu kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup, kamu akan memperoleh hidup.
Karena ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Artinya apa? Berhak menerima janji-janji Allah. Bukankah itu menjadi kerinduan saudara dan saya? Nah, untuk seperti itu bagaimana caranya? Supaya saudara dan saya tetap berkenan di tengah masa yang sukar. Di tengah-tengah hal-hal yang kita lihat ada hambatan, ada halangan, ada kendala, ada penderitaan. Firman Tuhan katakan di dalam Matius 26, berjaga-jagalah dan berdoalah. Selalu berjaga-jaga dalam hidup saudara dan saya. Makin susah, makin sering berjaga-jaga, malah makin aware, malah makin tingkatkan jam doamu. Yohanes 3:6 katakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi poin pertama kita belajar, cari perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan dalam hidup saudara dan saya, apapun yang saudara lakukan, Tuhan yang berperang ganti. Amin. Jadi hari-hari ini jangan pernah engkau keluar daripada perkenanan Tuhan. Poin kedua, supaya engkau bisa keluar sebagai pemenang. Yang kedua, ayat yang ke-9 tetap di Bilangan 14. Firman Tuhan katakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Jadi poin kedua, kita belajar jangan memberontak kepada Tuhan. Artinya ini berbicara mengenai iman dan ketaatan saudara di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepada imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Makanya tadi di awal saya bilang, banyak orang suka bilang, oh saya orang Kristen, saya umat Tuhan. Kemudian kita bilang, oh saya percaya janji Tuhan seperti ini, A, B, C, D. Saya percaya kalau orang Kristen pasti dipelihara oleh Tuhan, segala macam dan lain sebagainya. Kau klaim janji Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, apa itu cuma bahasa pembenaranmu sendiri. Kalau hidupmu tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Itu yang dibilang bahasa pembenaran. Hari-hari ini banyak orang pakai bahasa pembenaran. Dia klaim janji Tuhan tapi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Itu dibilang bahasa pembenaran. Tapi bahasa kebenaran adalah waktu engkau perkatakan firman Tuhan, engkau lakukan, itu bahasa iman. Bahasa kebenaran. Nah, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, makanya di dalam Yakobus dikatakan, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Kalau kita bilang kita mengasihi engkau Tuhan, maka kita akan tunjukkan lewat perbuatan-perbuatan dan sikap hidup kita seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Jadi poin kedua kita belajar berdasarkan Bilangan 14 ayat yang ke-9. Mari jangan memberontak kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel saat itu di dalam Bilangan 13-14. Ini berbicara mari kita tetap beriman dan taat kepada Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kau alami hari-hari ini. Mari tetap beriman, percaya penuh dan taat. Engkau lakukan bagianmu, Tuhan pasti akan lakukan bagiannya. Poin yang ketiga dan terakhir, tetap di ayat yang ke-9. Firman Tuhan katakan, janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Artinya apa? Poin ketiga, kita belajar, jangan pernah takut kepada apapun yang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin sekarang kita ada di penghujung akhir zaman. Sebentar lagi kita akan terima janji Tuhan. Mungkin ada sesuatu hal yang kau lihat sama seperti bangsa Israel saat itu. Waktu mereka masuk mereka lihat, aduh itu bangsa yang tinggal itu besar-besar, gede-gede. Mungkin persoalanmu hari ini kau lihat, aduh begitu besar, begitu luar biasa. Gak ada orang yang punya persoalan lebih besar dari saya. Rasanya penderitaan saya lebih hebat dari orang lain. Tapi firman Tuhan datang hari ini bagi umat Tuhan. Jangan takut kepada apapun yang kau hadapi. Jangan takut. Kenapa jangan takut? Kalau engkau ada di dalam perkenanan Tuhan, Tuhan yang melakukan segala sesuatunya. Karena janji Tuhan, ada satu cerita di dalam 1 Samuel 12 ayat 20. Firman Tuhan menceritakan di situ bagaimana cerita bangsa Israel ketika mereka melupakan cara Tuhan. Mungkin seringkali kita jatuh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mungkin seringkali kita lupa dengan janji Tuhan sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil tanpa kita sadari itu menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan datang dalam hidup saudara dan saya. Di dalam 1 Samuel 12 diceritakan bagaimana ketika umat Tuhan melupakan Tuhan dengan cara hidup yang jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan berfirman kepada umat Tuhan di tengah masa-masa sukar, di tengah-tengah kendala, di tengah-tengah tekanan hidupnya.
Dia katakan di ayat yang ke-20, dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Dunia ini fana, penuh dengan kesia-siaan. Ayat yang ke-22 firman Tuhan katakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak akan membuang saudara dan saya. Tuhan tidak akan membuang saudara dan saya. Sebab nama Tuhan itu besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Tadi saya bilang poin pertama, cari perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkenan, Tuhan yang lakukan bagiannya. Ayat 24 firman Tuhan katakan, hanya takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Betapa besarnya hal-hal yang akan dilakukan Tuhan yang saudara dan saya sembah di antara saudara dan saya. Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Makanya kalau saudara dan saya tetap ada sampai hari ini. Untuk apa? Untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Kalau saudara lihat pada waktu bangsa Israel mulai memasuki tanah Kanaan, Tuhan berpesan kepada Yosua di Yosua 1. Ini pesan Yosua sebelum merebut dan menduduki tanah Kanaan. Dia pesan seperti ini ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Di akhir zaman ini saya mau katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan kau lupa memperkatakan apa yang firman Tuhan katakan. Supaya apa? Supaya engkau beruntung. Beruntung apa? Artinya supaya kita tetap bisa menerima janji Tuhan. Firman Tuhan katakan, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Tuhan ulang lagi di ayat yang ke-9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau ada perkenanan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, Tuhan akan menyertai kemanapun saudara berada. Sehingga perjalanan saudara Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatunya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jadi hari ini kita belajar 3 poin. Bagaimana cara supaya iman kita bangkit di tengah masa yang sukar, di tengah kendala-kendala ataupun hambatan-hambatan yang kita lihat, sehingga kita tetap bisa menerima janji Tuhan dan kita bisa keluar sebagai pemenang seperti Kaleb dan Yosua. Yang pertama, kejar atau cari perkenanan Tuhan. Yang kedua, mari tetap beriman dan taat kepada Tuhan. Jangan memberontak. Jangan bersungut-sungut, jangan tidak percaya dengan janji Tuhan. Saya katakan persungutan itu adalah buah daripada ketidakpercayaanmu kepada janji Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah takut apapun yang kau hadapi. Kalau ada perkenanan Tuhan dalam hidup saudara dan saya tidak perlu takut. Tapi kita wajib takut kalau Tuhan tidak berkenan dalam hidup saudara dan saya. Saya selalu katakan, semua itu terbuka di hadapan Tuhan. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan lihat hati saudara dan saya. Untuk kita bisa melakukan 3 hal ini, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Kenapa? Saudara dan saya terbatas. Ada begitu banyak kelemahan-kelemahan yang ada dalam hidup kita. Kadang daging kita tuh dominan, nuntut lebih. Makanya kita perlu Roh Kudus, Yesus sudah lahir ke dunia ini. Dia sudah korbankan hidupnya bagi saudara dan saya. Dia mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Dia tebus saudara dan saya. Kemudian dia sudah bangkit. Setelah dia bangkit, dia sebentar lagi kita akan memperingati dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, dia turunkan roh penolong bagi saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Pertanyaannya hari ini, maukah hidup saudara dipimpin oleh Roh Allah itu? Maukah engkau menyerahkan seluruh hidup saudara untuk dipimpin oleh Dia di tengah masa yang sukar ini, di tengah-tengah persoalan pergumulanmu? Saya percaya kalau engkau mau dipimpin oleh Roh Allah itu, maka 3 poin ini akan menjadi suatu hal yang tidak sukar dalam hidupmu. Kenapa? Karena Filipi 2 katakan,
Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari kita akhiri kebenaran firman Tuhan hari ini dengan mengangkat sebuah pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Kekuatan kami terbatas Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi bagian seperti Kaleb dan Yosua yang bisa menerima janji Allah, yang bisa masuk ke tanah perjanjian, yang bisa masuk ke Yerusalem baru, sehingga di mana Bapa ada di situ kami ada. Jangan sampai Tuhan kami tidak bisa masuk atau kami tidak bisa menerima janji Tuhan. Kami tidak mau lihat apa yang kami lihat dan kami pandang dan kami rasakan, tapi kami mau lihat janji perkataan firman Tuhan. Kami mau pakai bahasa iman kami, bahasa percaya kami, bahasa kebenaran firman Tuhan di dalam gaya hidup pengiringan kami kepada Tuhan. Bukan bahasa pembenaran kami. Kami mau belajar Tuhan. Itu sebabnya Bapa, biarlah Roh Kudus yang pimpin kami. Biarlah Roh Kudus yang mengambil alih setiap kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Hamba-Mu tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku
kasih Bapa. Terima kasih buat apa yang Kau sudah sampaikan kepada kami semua hari ini. Mari Tuhan Yesus, kami perlu kekuatan yang daripadamu untuk melewati hari-hari hidup kami selanjutnya. Kami perlu pimpinanmu, kami perlu pertolonganmu, kami perlu penyertaanmu. Sebab kami sadari, kami akui kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu penolong, kami perlu Engkau Tuhan untuk menyertai setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, Kau sudah ingatkan kami semua lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Mari Roh Kudus, kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Engkau terus berbicara kepada kami semua, jemaat-Mu yang mendengarkan pelayanan firman Tuhan lewat online ini Bapa. Kiranya setiap jemaat Tuhan boleh dilawat Tuhan, boleh kembali dibangunkan rohaninya lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi keberatan jemaat-Mu, Engkau menjadi jawaban buat kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Kami terus berdoa buat Ibu Gembala kami. Terus Tuhan memakai beliau, membukakan rahasia firman-Mu, sehingga apapun yang dia boleh sampaikan kepada kami setiap jemaat-Mu, itu semua datang atas pimpinan daripada Allah Roh Kudus sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Dengan penuh ucapan syukur, dengan iman kami terima kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. kembalikan segala hormat, segala kemuliaan, segala kejayaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pimpinan Roh Kudus dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya karya Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang meneguhkan setiap benih-benih firman yang sudah ditabur Bapa. Memberkati
Berkati setiap umat Tuhan di mana saja mereka berada Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati keturunan mereka, apapun yang mereka usahakan dan apapun yang mereka rindukan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih, berkati kesehatan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami kasih dan kami cintai, bangsa Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan melawat dan Tuhan berbelas kasihan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Apapun Tuhan yang dialami Tuhan bagi bangsa dan negara kami percaya Tuhan, kami bisa melewatinya bersama dengan Engkau Tuhan. Dan tepat waktunya Tuhan, Tuhan akan nyatakan kuasanya Tuhan. Ada pemulihan bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memakai Tuhan setiap Bapak Presiden Jokowi Tuhan, pemerintahan yang ada mulai dari yang tertinggi Tuhan sampai di pedesaan dan RT RW Tuhan. Tuhan pakai mereka semua Tuhan sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Memberkati pimpinan negara kami Bapak Presiden Jokowi Tuhan, berikan kesehatan, berikan hikmat Tuhan agar dia boleh memimpin bangsa ini Tuhan berdasarkan takut akan Tuhan. Berikan kepadanya Tuhan hati yang mengasihi bangsanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan Bapa, berikan kemampuan, berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan bagi pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Abah juga berdoa Tuhan bagi setiap pelayan Tuhan yang telah ikut ambil bagian. Biar akhirnya Tuhan sendiri membalas, memberkati Bapa yang tidak bisa Hamba sebutkan satu demi satu Tuhan. Berkat-Mu juga Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang membawa persembahan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan yang membalas, memberkati milik-milik Tuhan yang telah diserahkan kembali berdasarkan iman, tidak mau mengecewakan hati Tuhan, karena mereka taat akan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka, setiap pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, apapun yang mereka lakukan Tuhan akan buat berhasil apabila itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak menyimpang daripada kebenaran firman Tuhan. Bahkan Tuhan akan menjauhkan belalang-belalang pelahap dalam kehidupan mereka, mencurahkan berkat atas setiap kehidupan mereka. Anak-anak mereka semua diberkati menjadi keturunan-keturunan ilahi yang hidup takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami akan kembali Tuhan pulang ke rumah masing-masing ataupun jemaat Tuhan yang ada di rumah melaksanakan aktivitas ataupun pekerjaan mereka. Biar akhirnya penyertaan dan perlindungan Roh Kudus senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua adalah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan tolong kami. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai pada saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.